dengan metode B ada perbedaan rata-rata yang lebih besar, ya, sebesar 6,250. Ya. Kita bisa lihat sini. Selisihnya besar nih, 6,250 ya. Artinya kalau plus berarti metode A lebih besar daripada metode B. Gitu ya. Selisihnya tuh besar, berarti metode A itu lebih baik daripada metode B. Kita di sini. Ya. Nah, tetapi apakah perbedaan tersebut, ya, kalau kita menggunakan tingkat kepercayaan sebesar 90% itu signifikan atau tidak? Ya. Maka dari itu, kalau kita ingin mengambil kesimpulan bahwa ada perbedaan yang signifikan, kita harus melihatnya dari tabel ya, dari kolom yang keempat, yang dari signifikansi. Ya. Nah, kita lihat nilai signifikansinya itu berapa? 0,148. Ya. Sama seperti kesimpulan ketika kita melakukan uji T. Kalau dia di atas 0,05 berarti tidak ada perbedaan. Ya. Tetapi sebaliknya kalau dia di bawah 0,05 berarti ada perbedaan yang signifikan. Ya. Nah, hasilnya sini berapa di sini teman-teman? 0,148. Lebih besar atau lebih kecil daripada 0,05? Lebih besar. Sehingga ada perbedaan nggak kira-kira yang signifikan? Ada atau tidak? Ada atau tidak? Apa? Gimana Bang? Ada atau tidak? Ada. Tidak ada perbedaan. Ya. Kalau hasilnya seperti ini berarti tidak ada perbedaan. Ya. Nah, kita lihat ini membandingkan antara metode A dengan metode C. Ya. Terlihat di sini bahwa metode C, ya, metode A itu nilai rata-ratanya itu lebih kecil 4,250. Ya. Berarti kesimpulannya apa? Metode C lebih baik daripada metode A. Ya. Tapi apakah perbedaan ini signifikan atau tidak? Ternyata yaitu 0,373. Artinya apa? Tidak ada perbedaan yang signifikan. Ya. Berarti perbedaan antara metode A terhadap metode B, perbandingan antara metode A dan metode C itu tidak berpotensi besar dalam signifikansi yang ada di dalam tabel ANOVA ini, gitu ya. Nah, selanjutnya kita bandingkan lagi, ya. Nah, di sini kita lihat yang baris ketiganya dari tabel ini, multiple comparison. Kita lihat antara metode B dengan metode A, ya, hasilnya itu kurang lebih itu sama ya, sama dengan antara metode A dengan metode B. Hanya sekarang itu yang di posisinya itu terbalik. Ya. Jadi ini kita menselisihkan antara metode B terhadap metode A. Jelas di sini adalah metode A lebih baik 0,25 sama di sini. Ya. Signifikansinya juga hasilnya sama, ya, 1,48. Nah, barulah kita lihat di sini. Nah, ternyata yang berkontribusi besar terhadap tingginya signifikansi dari ANOVA itu adalah selisih antara metode B dengan metode C. Ya. Di rata-ratanya ada seperti di sini bahwa metode C itu lebih baik daripada metode B sebesar minus 10,5. Signifikansinya sebesar 0,17. Ya. Jelas dia di bawah 0,25. Karena dia di bawah 0,25, maka bisa kita simpulkan bahwa ada perbedaan yang sangat signifikan antara metode B dengan metode C. Ya. Nah, kita bisa lihat yang lain lagi bagaimana. Ya. Nah, dari tiga ini ternyata yang paling signifikan itu adalah metode B. Maka tidak heran yang menyebabkan kesimpulan ANOVA ini menjadi signifikan itu sangat besar dikontribusikan oleh selisih antara metode B dengan metode C. Gitu ya. Kalau kita bandingkan antara metode C dengan metode A, itu tidak signifikan. Gitu ya. Ternyata antara metode B dengan metode C yang berkontribusi besar terhadap signifikansi yang ada di dalam tabel. Ya. Berarti metode B dengan metode C itu sangat jomplang, gitu ya. Nah, baru kita lihat lagi ada di tabel selanjutnya adalah tabel dari homogeneous subset. Ya. Nah, tapi homogeneous ini dia menjelaskan, ya, dia menjelaskan bahwa dari ketiga data yang kita kumpulkan, ya, manakah yang memiliki, ya,
variasi yang sama kalau kita kelompokkan menjadi beberapa kelompok. Ya. Kita lihat dari kelompok yang satu, ya, yang punya variasi yang sama itu adalah metode B dengan metode A, variasinya sama, ya, homogen variasinya metode bilang. Ya. Sedangkan pada kelompok kedua yang memiliki variasi yang sama adalah metode A dengan metode C. Itu aja, dia hanya bilangnya seperti itu. Ya. Berarti yang tidak memiliki variasi yang sama adalah antara metode B dengan metode C. Makanya dia tidak masuk di datanya di dalam sini. Ya. Itu dia kesimpulan dari menggunakan namanya ANOVA. Nah, ini yang sudah kita lakukan ini yang disebut dengan one way ANOVA atau ANOVA satu arah. Ya. Karena kenapa dia disebut dengan ANOVA satu arah? Karena kita hanya menganalisis, ya, dari satu jenis sampel aja, ya, bukan lebih dari satu sampel. Ya. Dan satu sampel ini pun kita pecah-pecah menjadi beberapa kategori. Ya. Satu sampel yang sama, tapi pengkategoriannya yang